Berbicara mengenai filsafat, filsafat sering dipandang sebagai ilmu yang abstrak. Padahal filsafat itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Filsafat menurut sebagian kalangan merupakan disiplin ilmu yang kurang diminati karena dianggap ilmu yang sulit dan membutuhkan pemikiran. Untuk pemula, emang agak sulit, malas, dan enggan ketika memasuki ilmu ini. Akan tetapi, lama-kelamaan akan kehilangan rasa itu, karena sadar bahwa filsafat itu sebagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas filsafat melibatkan akal pikiran manusia secara utuh, konsisten, dan bertanggung jawab. Dalam aktivitas akal itu, para filosof mencoba mengungkap realitas. Kegiatan mengungkap realitas ini membutuhkan bahasa sebagai sarana bagi pemahaman terhadap realitas tersebut. Dari sini muncullah berbagai teknis filsafat seperti substansi, eksistensi, impresi, dan kategori. Istilah ini muncul dalam bidang utama filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Oleh sebab itu, dalam presentasi kali ini kami akan membahas salah satu istilah tersebut, yakni aksiologi. Sebelum melanjutkan presentasi kali ini, sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dari itu, izinkan saya memperkenalkan presentator pada kali ini. Yang pertama, Lailatun Nuriyatin dengan NIM 21201136. Yang kedua, Dindani Saul dengan NIM 21201137. Dan yang terakhir, Silviana Dewi dengan NIM 21201141. Kalau kita berbicara filsafat tentang aksiologi, tentunya tidak sah guys kalau kita tidak tahu arti dari filsafat aksiologi. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Arab berarti falsafah. Dalam bahasa Yunani disebut philosophia, yang berasal dari kata philos yang berarti cinta, dan sophia berarti pengetahuan. Dengan kata lain, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Lalu, pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori, tentang sebuah nilai. Aspek pembahasan aksiologi. Secara garis besar, muncullah dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Etika membahas tentang nilai baik maupun buruk. Etika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, deskriptif, cara melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat kebiasaan, anggapan mengenai baik atau buruk. Yang kedua, normatif. Etika normatif ini mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau juga masyarakat itu dengan secara lebih kritis dan dapat mempersoalkan apakah norma itu benar ataupun tidak. Selanjutnya, estetika. Estetika adalah ilmu mengenai nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensorik yang biasa dikenal dengan sebutan sentimentalis atau selera. Yang pertama, deskriptif, menguraikan secara melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. Dan yang kedua, normatif, mempersoalkan serta menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman kehidupan. Lalu ada juga yang membagi filsafat estetika menjadi filosofi art dan filosofi beauty. Pada intinya, estetika ini adalah filsafat keindahan yang membahas apakah nilai keindahan itu bersifat objektif atau subjektif. Fungsi filsafat aksiologi. Yang pertama, menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan menemukan kebenaran hakiki. Yang dimaksud kebenaran hakiki adalah kebenaran yang diakui oleh siapapun, kebenaran secara misteri yang ada di dalamnya yang menyatu dengan hati nurani. Yang kedua, dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis, tidak merubah kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusia. Yang dimaksud etis di sini adalah berurusan dengan moral dan prinsip materialitas, dengan benar maupun salah dalam melakukan sebuah tindakan. Dan yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan memperhatikan
kodrat dan martabat manusia, serta memberikan keseimbangan alam melalui pemanfaatan ilmu. Contoh kasus 1, misalnya, dengan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah, kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita tinggal, tempat seperti apa yang nyaman, dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah komponen yang penting untuk kebahagiaan keluarga kita sehari-hari. Contoh kasus yang kedua, apabila kita membahas tentang sahabat. Dengan aksiologi, kita mengetahui apakah dengan kita masih mengenali sahabat lama kita memberi manfaat untuk kita. Misalnya, kita bisa menjalin kembali persahabatan yang telah lama berpisah, menjalin silaturahmi, atau menghibur diri dengan bernostalgia bersama sahabat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Silviana Dewi, mewakili dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat.